kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Konawe. Sekarang ini kami sedang melakukan praktek coaching. Saya Hade Rani dari SMP Negeri 2 Sampara yang bertindak sebagai observer, dan rekan saya Salmiati Hade dari SMA Negeri 1 Pondidaha akan bertindak sebagai coach. dan Saya Siti Daroti dari TK Ceria dan bertindak sebagai coach. terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Salmi. Waalaikumsalam Ibu. Kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu? Nah, Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Siti Daroti. ya rencananya setelah ini mungkin saya akan coaching bersama Bu Siti Daroti. Oh iya, jadi dalam proses itu saya ingin menilai proses coaching Ibu sesuai dengan rubrik penilaian dengan prinsip coaching dalam alur Tirta. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan itu apa Bu? Tentu saja menerapkan 3 prinsip coaching dan juga alur Tirta, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian nanti mengidentifikasi masalahnya, melakukan aksi nyata, dan juga tanggung jawab nanti yang akan diambil oleh Bu Siti Daroti. Terus kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik? Sepertinya saya akan mengembangkan prinsip yang ada di coaching, yaitu hadir secara penuh, kemudian nanti mendengarkan juga, dan pertanyaan yang berbobot. Ya, satu pertanyaan lagi Bu ya, indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dicapai itu apa? Saya berharap sebentar setelah coaching terjadi, semua masalah yang dihadapi sama Bu Siti Daroti nanti bisa mendapatkan solusi dengan sendirinya. Baiklah Ibu Salmi, mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Daroti. Waalaikumsalam Bu Salmi. Oke, apa tujuannya hari ini Bu Daroti ketemu sama saya? Iya Bu ya, sebenarnya saya ingin cerita banyak Ibu, makanya saya kemarin menelpon Ibu supaya kita bisa bertemu ya Bu ya. Sebenarnya tujuan dari pertemuan ini saya ingin sedikit bercerita nih Bu. Di sekolah saya itu, kalau saya melihat guru-guru ini kurang dalam mengajar loh Bu, kurang kreatif. Jadi suasana kelas itu cenderung membosankan. Anak-anak mengalami yang dirasakan suasana kelas itu kurang menyenangkan. Jadi yang saya inginkan bagaimana ya Bu ya, supaya guru-guru ini dia bisa membuat pembelajaran yang lebih kreatif, supaya anak-anak lebih bisa menikmatin sih Bu. Oke, jadi tujuannya Ibu untuk membicarakan tentang guru-guru yang kurang perencanaan saat masuk di kelas. Jadi apa yang Ibu harapkan nanti dari pertemuan kita ini? Yang saya harapkan, saya ingin ya Bu ya, supaya saya dengan guru-guru itu bagaimana caranya kita supaya satu tujuan, satu harapan dapat merubah pembelajaran yang ada di sekolah itu lebih kreatif, lebih menyenangkan, sehingga anak-anak lebih menikmatin lah Bu ya. Jadi supaya mereka berbeda lah Bu antara belajar di rumah dengan di sekolah, mereka supaya rindu kehadiran di sekolah seperti apa. Oke, jadi Ibu ini ingin supaya nanti guru-guru yang sudah Ibu katakan tadi, ya kan, bisa melakukan pembelajaran yang baik di kelas ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan nih untuk mencapai tujuan tadi? Mungkin yang ingin saya lakukan untuk saat ini, untuk awal ya Bu ya, saya ingin adakan pertemuan dulu ketika pembelajaran selesai, anak-anak sudah pulang, guru-guru ini jangan dulu pulang ya, kita adakan pertemuan seperti apa tadi pembelajarannya, apakah ada kekurangan, apakah ada pembelajaran yang harus ditambahkan atau ada perbaikan, seperti itu sih Bu. Oke, baik. Jadi Ibu akan memanggil guru-guru untuk berbincang gitu ya. Kira-kira nanti ya, kalau Ibu memanggil mereka, ada tidak nanti tantangan yang mungkin akan dihadapi gitu? Ya kalau tantangannya mungkin berbagi waktu lagi ya Bu ya. Kadang kalau saya melihat itu guru-guru ketika jam pulang sekolah itu banyak aktivitas di luar sekolah itu sudah menunggu. Jadi mereka berbagi waktu, mereka harus bertani, kan mereka itu mayoritasnya sebagai petani. Kemudian di waktu sore hari habis asar itu mereka harus mengaji. Jadi saya ingin bagaimana mereka itu
dapat membagi waktu. Di situ yang saya anggap tantangannya. Mungkin kalau nanti ada pembicaraan, kita adakan pertemuan tentunya, itu bisa ada solusinya seperti apa yang bisa diambil. Jadi ibu sudah tahu tantangannya. Iya. Nah, untuk apa namanya ya, supaya tantangan itu bisa diminimalisir, apa yang ingin ibu lakukan? Mungkin ini dulu lagi ya. Melakukan kesepakatan ya, menyampaikan itu mungkin memposisikan rekan guru itu bukan sebagai ini ya, melihat dari tugas-tugasnya, tentunya memposisikan mereka itu sebagai teman, gimana caranya supaya apa yang saya sampaikan nanti mereka dapat menerima. Jadi untuk meminimalisirkan itu semua menggunakan grup WhatsApp tadi lagi. Kalau waktu untuk bertemu secara langsung itu terkadang ada gangguan, kami bisa lanjutkan nanti di grup WhatsApp. Baik, ibu tadi sudah mengungkapkan tujuan, kemudian juga tantangan dan juga solusi ya yang mungkin akan diambil. Nah, yang menjadi prioritas ibu nanti nih pada saat melakukan aksi ya, memanggil teman-teman itu untuk berbicara apa saja? Mungkin nanti yang ini ya Bu ya, untuk awal itu jadwal dulu, menjadwalkan, menentukan kira-kira dari mereka juga kapan waktunya ada. Jangan sampai ketika secara tiba-tiba saya langsung mengagendakan pertemuan itu dan ternyata saya nggak tahu kesibukannya mereka bersamaan dengan itu sih Bu. Mungkin kita buat jadwal dulu untuk Nah, nanti pada saat pertemuan nanti akan bikin jadwal gitu ya. Kira-kira tingkat keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai menurut ibu tuh gimana? mungkin kalau dari tingkat keberhasilannya, kalau saat ini kan saya melihatnya itu di posisinya seperti angka 5 gitu ya. Nanti saya harapkan dia mencapai angka-angka 7 atau 8. Karena kalau mau mencapai angka maksimal 9 atau 10 itu agak susah juga. Baik, tadi sudah ada ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan komitmen ibu nih ya, setelah pertemuan atau aksi yang ibu lakukan. Komitmennya pertama tadi kembali lagi menyusun jadwalnya, menentukan waktunya mungkin dalam waktu minggu-minggu ini ya Bu ya. Untuk awalnya itu 2 kali saja, kemudian kami ambil waktu santai menggunakan tadi lagi tuh di luar jaringan ya Bu, kita bisa bercakap-cakap menggunakan grup WhatsApp tadi. Oke, dari komitmen itu kira-kira siapa yang bisa membantu itu? Wali murid Bu. Wali murid biasanya dia memberikan penilaian seharusnya seperti apa, memberikan masukan gitu. Menilai gurunya, ada yang perlu diperbaiki, ada kadang juga memberikan semangat. Baik, tadi sudah dipaparkan. Nah, tindak lanjut ibu nanti nih kira-kira apa? Tindak lanjutnya segera Ya, dalam minggu-minggu ini saya akan memanggil rekan guru, kita ngobrol dulu santai, kemudian menyusun jadwalnya, menentukan, kemudian kami akan melakukan musyawarah seperti itu. baik. Sepertinya ibu sudah menemukan solusi ya, yang paling terbaik. Nah, bagaimana perasaan ibu nih? Lebih lega sih Bu ya, setelah saya berbincang-bincang ini, saya lebih sekarang tahulah apa yang sebaiknya saya lakukan, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi saya senang sekali Bu kali ini bisa bercerita banyak hari ini. Nah, kalau masih ada yang mau disampaikan, Bu? Mungkin melihat waktunya cukup sekian dulu ya Bu ya, bisa bertemu nanti lagi lah kalau setelah saya lakukan ini ya Bu. Iya, semoga nanti berhasil ya, Iya, amin. dengan solusi yang sudah didapatkan. Sukses terus Bu. Iya. Siti Dorothy. Sama-sama untuk Ibu juga, terima kasih. Halo Ibu Salmi. Ya, Bu. Ya, Hadir Kita belum foto bareng loh. sehat ya Bu. Alhamdulillah. Jadi setelah melakukan proses coaching tadi, saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu dari coaching pada Ibu Siti Dorothy. Alhamdulillah ya, saya sangat senang karena ternyata Bu Siti Dorothy bisa menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Ya. Apa yang sudah dilakukan selama proses coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Jadi indikator yang ingin dicapai kan, saya berharap Bu Siti Dorothy itu bisa menemukan solusi dari masalahnya. Jadi
tadi saya coba menerapkan semaksimal mungkin prinsip dari coaching gitu ya. Kemudian juga berusaha sesuai dengan alur kita. Ya, ya betul, tepat sekali yang Ibu Salmi katakan. Saya juga sebagai pengamat memperhatikan dari hasil catatan saya, semua alur prinsip coaching itu sesuai dengan alur kita sudah tercapai, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, tanggung jawabnya semua sudah tercapai. Jadi semua sudah baik. Saya rasa tidak ada hal lagi yang perlu ditingkatkan karena memang sudah terpenuhi semua. Kemudian poin terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan selanjutnya? Mungkin di bagian mengidentifikasi ya, di situ supaya nanti pada saat mengarahkan Bu Siti Doresen untuk melakukan aksinya itu mendapatkan solusi yang paling efektif. Gitu ya. Ya. Baiklah, Ibu Salmi, sesuai dengan proses coaching tadi, rasanya sudah tidak ada perlu saya tanyakan lagi. Terima kasih atas waktunya yang Bu Salmi. Ya, baik. Selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih.